Kalau merubah background kelihatannya kalau untuk harus menggunakan yang versi aplikasi, Bu. Nggak bisa. Kalau yang browser nggak bisa. Harus download aplikasi versi desktop. Nanti ada pilihan menunya kalau yang versi desktop. Oh gitu. Yeah. Baik-baik. Sama seperti Zoom itu kan harus download aplikasi desktopnya dulu baru bisa leluasa ganti backgroundnya. Nah ini kalau hanya menggunakan browsernya itu tidak ada pilihan menunya. Tapi kalau menggunakan di download di pojok kanan atas itu kalau nggak salah ada download desktop aplikasinya, Bu. Itu bisa di pojok kanan atas itu ada download desktop aplikasi. Kalau lewat itu sudah terinstall bisa. Ntar saya coba share ya. Ya, Microsoft Teams ini ya Pak ya? Ya, kalau menggunakan desktop Teams, ini kebetulan saya juga nggak gunakan yang versi desktop, sehingga saya nggak bisa ganti juga. Bisa kelihatan share screen yang saya tampilkan, Bu. Sebentar. Nah, itu di pojok kanan atas ini, itu ada aplikasi yang namanya ini, download desktop application. Nah, kalau yang itu bisa ganti background. Oke, siap Pak. Terima kasih informasinya. Oke. Selamat pagi, Bu Wahyu. Pagi, Mbak Eri. Ibu, apa bisa kita mulai? Ibu, ini waktu sudah menunjukkan 10.25, kita udah terlambat 25 menit dari yang kita agendakan, Ibu. Boleh. Yang dari jam sostek sudah masuk, Mbak Eri. Ya, Sampun, ini Ibu Fauziah. Ibu Fauziah, ini sudah hadir, Ibu. Ya. Apa bisa kita mulai, Ibu? Ini untuk peserta sudah berjumlah ini 16 di dalam forum ini, Bu. Oke. Oh ya. Silakan Mbak Eri dimulai ya. Dimulai. Baik, Ibu. Terima kasih. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Bu Wahyu, ada apa Bu Wahyu? Ada yang mau disampaikan? Iya, nanti saya sambutan sebentar terus langsung Mbak Fauzia. Baik, Ibu, bisa kami mulai, Ibu, untuk sosialisasi ini, Ibu. Bisa, Mbak, bisa. Ibu, kami segera mulai nggih, Ibu, nggih? Ibu Wahyu. Ya, Bu. Iya, Mbak Eri dimulai. Baik, Bapak Ibu, saya mulai kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang beragama lain, kami sampaikan selamat pagi. Untuk pertama saya sampaikan selamat pagi kepada Ibu Wahyu, kepada Ibu Fauziah, Ibu Wahyu selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Jember,
yang pada hari ini hadir dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi program BP Jam Sostek di lingkungan SMK Negeri 6 Jember. Juga yang saya hormati Ibu Fauziah Nur Fitri sebagai pemateri sosialisasi program BP Jam Sostek dari Jember, BP Jam Sostek lingkungan Jember. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi ini, saya sampaikan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dianugerahkan kepada kita. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rahmat, dan semuanya yang kita nikmati sampai pada pagi ini adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan tuntunan beliau kita sampai pada zaman yang penuh kebarakahan seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bertemu di media Zoom dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program BP Jam Sostek di lingkungan SMK Negeri 6 Jember, yang mana tidak lain tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa kita wajib mengikuti ketenagakerjaan ini, BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lain salah satunya adalah merupakan amanat dari undang-undang yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, dan juga dari instruksi yang diturunkan ke dalam instruksi Presiden, yang mana di dalam instruksi Presiden itu disampaikan bahwa kepada seluruh kementerian yang ada di Indonesia ini tidak terkecuali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk seluruh anggotanya mengikuti daripada keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, nanti materi-materi apa yang akan kita dengarkan dari Ibu Fauziah dari BP Jam Sostek ini akan melengkapi pengetahuan kita tentang BPJS Ketenagakerjaan. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan ini susunan acara yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah arahan Ibu Kepala Sekolah ya, dari Ibu Priwayu Hartanti MPD. Yang ketiga adalah kegiatan inti yaitu sosialisasi terkait materi Jam Sostek oleh Ibu Fauziah. Kemudian bila mana ada waktu kita ada sedikit mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dan kemudian penutup. Terima kasih untuk semuanya karena Bapak Ibu sudah hampir 16 yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, marilah Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama membaca basmalah supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan kebarokahan, kelancaran, dan ada kebermanfaatan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan ini. Untuk acara yang kedua, arahan Ibu Kepala Sekolah. Terkait dengan kegiatan ini, Ibu Kepala Sekolah dan waktunya kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini yang saya hormati Ibu Fauziah yang mewakili BP Jam Sostek Jember, kemudian Bapak Ibu Eri yang nantinya sebagai koordinator dari BP Jam Sostek sebagai PSDM dan WMM di SMK Negeri 6 Jember, kemudian Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu GTT dan PTT SMK Negeri 6 Jember yang saya hormati.
syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi di forum daring ini bersama Ibu Fauzia dari BP Jam Sostek, di mana kegiatan ini sebetulnya sudah kita rancang ya Bu Eri ya sejak beberapa waktu yang lalu sebelum ada PPKM. Nah, sebelum ada PPKM kita sudah rancang, tetapi karena saat itu kemudian ada PPKM yang baru berakhir pada tanggal 30 Agustus, maka kegiatan ini baru bisa kita laksanakan hari ini. Ini pun masih secara daring, belum secara luring. Jadi Bapak Ibu GTT dan PTT, memang pentingnya kegiatan sebagai peserta dari Jam Sostek ini mungkin secara sederhana itu sudah disampaikan oleh Bu Eri karena Bu Eri mewakili SMK 6 dalam kegiatan terkait sosialisasi BP Jam Sostek di kantor Bakorwil, di Bakorwil ya, di kantor Bakorwil, di kantor Bakorwil 5 ya di Jalan Kalimantan. Nah, hasilnya juga sudah disosialisasikan. Nah, beberapa hari ini kita akan daftar di Jember supaya sebagai peserta Jam Sostek. Memang ada beberapa yang sudah memiliki kartu Jam Sostek ini. Nah, mungkin yang sudah memiliki kita tidak daftarkan. Nah, mungkin untuk selanjutnya Bu Fauzia bisa menginfokan langkah selanjutnya bagaimana supaya teman-teman ini bisa secepatnya untuk mempunyai kartu jaminan sosial tersebut. Nah, nanti mohon Bu Fauzia jadi nanti akan Bu Eri nanti akan sebagai koordinatornya nanti akan menjembatani supaya teman-teman ini segera mempunyai sebagai peserta mempunyai kartu BP Jam Sostek karena memang penting ya kegiatan ini. Jadi mungkin itu pengantar saya, nanti selanjutnya Mbak Fauzia akan memberikan penjelasan terkait ini. Dengan teman-teman GTT dan PTT di SMK Negeri 6 Jember. Untuk saya tetap akan on, tapi ya mungkin ke sana gitu. Perasaan bab tersendiri bagi kita semua. Terima kasih. Udah Mbak Eri, silakan diteruskan. Baik Ibu, terima kasih. Ini barusan sinyalnya kurang bagus sehingga saya kurang sempurna menangkap daripada apa yang diarahkan oleh Ibu barusan. Tetapi ngikuti, tetapi suaranya keputus-putus hanya karena sinyal yang kurang bagus. Jadi kami mohon maaf Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas arahannya dalam kegiatan ini. Saya akan lanjut kepada materi inti Ibu, yaitu terkait dengan sosialisasi program BP Jam Sostek di lingkungan SMK Negeri 6 Jember. Perlu sedikit saya sampaikan kepada Ibu Fauzia seperti apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, bahwa ke depan kami menginginkan bahwa non-ASN, baik itu dari guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, semuanya akan menjadi
anggota aktif di BPJS, mengingat pentingnya daripada keberadaan BPJS ini di lingkungan kami, Ibu. Nah, kami mohon nanti arahan dan penjelasan yang sangat detail terkait ini. Nah, untuk itu pada sesi kedua ini Ibu untuk materi dan waktunya juga kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Eri. Ngapunten, ini Bu Wahyu nggih? Halo Bu. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar jelas? Kalau di sini kedengaran jelas Ibu Fauzia. Nggak ngendat-ngendat ya, lancar ya. Oke, silakan Baik. Ibu. Saya akan share untuk materinya. Kelihatan ya materinya ya? Oh, jelas Ibu. Ya, lanjut. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya merupakan petugas dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jember, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mungkin Bu Eri sudah sedikit banyak tahu ya tentang program BPJS Ketenagakerjaan, tapi ini saya akan mulai dari awal. Mungkin agak sedikit banyak Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja proses belajar mengajarnya ya. Anggap aja saya guru, Bapak Ibunya jadi murid gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, di sini ada kolom chat nggak sih untuk di Microsoft Teams ini? Ada Ibu. Ada ya, nanti mungkin bisa chat di kolom chat aja untuk pertanyaan perihal program manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan saya baca dan saya jawab di akhir sesi. Baik, sebelumnya kita bicara sedikit soal sejarah dan dasar hukum. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit asing kali ya, ada yang beberapa orang tuh asing dengan kata-kata BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau saya sampaikan itu jam sostek, pasti pada tahu Pak tentang yang namanya jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan itu dulu namanya jam sostek Bapak Ibu. Di mana di tahun 2014 kami beralih fungsi, beralih menjadi badan dari jam sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Askes itu beralih menjadi BPJS Kesehatan. Jadi BPJS itu ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan itu kantor di Jember, itu ada di belakang Armet, Sumbersari. Kalau BPJS Kesehatan itu kantornya ada di Jalan Riau. Jadi jangan sampai salah mampir ya Bapak Ibu ya. Ini perjalanan kami mulai dari 1978 sampai dengan sekarang 2021. Jadi yang dulunya kami Persero, kami sekarang berbentuk badan, di mana semua tindak tanduk BPJS Ketenagakerjaan itu ada aturannya. Sampai dengan sekarang pun saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu memberikan sosialisasi perihal program manfaat pun itu diatur semuanya di peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu risau kalau berpikir, ini jangan-jangan sama nih kayak asuransi. Ini apa bedanya dengan asuransi ini? Apa bedanya dengan asuransi ini? Beda, kita jaminan sosial. Gitu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti saya share juga untuk PPT ini ke Bu Eri. Nanti Bu Eri juga akan bagi-bagi ke Bapak Ibu umpamanya ada yang ingin dipelajari ya. Saya next ini untuk peraturannya, di mana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14, setiap orang termasuk orang asing bekerja paling singkat 6 bulan itu wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu non ASN ini memang wajib kita lindungi. Tugas kita BPJS Ketenagakerjaan untuk berikan perlindungan kepada Bapak Ibu. Ada berapa program sih untuk BPJS Ketenagakerjaan? Bapak Ibu, kita punya 4 program, JKK, JKM, JHT, dan JP. Sebenarnya ada satu lagi program itu namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ini baru aja kita launching di tahun 2021. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke-4 program, karena kita nggak tahu ya, kadarullah ternyata dari SMK Negeri 6 ini nanti non-ASN-nya mau ikut 4 program, monggo. Tapi kalau ditanya, Bu, biasanya berapa ya? Berapa program ya kalau untuk sekolah? Sekolah itu minimal 2 program Bapak Ibu, JKK dan JKM, kecelakaan kerja dan kematian. Itu diperbolehkan kalau untuk sekolah. Kalau mamanya mau ikut 3 program, berarti JKK, JKM, JHT. Atau mungkin 4 program, ditambah jaminan pensiun. Apa sih jaminan kecelakaan kerja? Nih pengertiannya, jaminan kecelakaan kerja, ada kecelakaan yang terjadi dalam hubungan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi selama Bapak Ibu bekerja,
urusan apa aja, rapatkah, mengajar, studi banding, studi tour itu semuanya di cover di BPJS Ketenagakerjaan dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Karena kecelakaan kerja di sini maknanya bukan hanya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Susah kalau seperti itu Bapak Ibu. Karena guru kan jam terbangnya kemana-mana. Pokoknya kayak Bu Eri harus ke Bakorwil, harus ikuti rapat ini. Ibu kepala sekolah juga harus kemana, harus melakukan tugas dinasnya. Maka jaminan kecelakaan kerja ini ruang lingkupnya sangat luas sekali. Mulai dari Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, selama bekerja hingga kembali lagi ke rumah. Itu yang kita cover. Dan ini ada unsur ruda paksa nggih Bapak Ibu, dari terjatuh, terpukul, tertabrak, ada unsur ketidaksengajaan gitu ya. Itu masuk dalam ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja ini ada pengobatan dan perawatan. Ini pelayanan medis Bapak Ibu. Nah, kalau untuk pengobatan dan perawatan semua resiko akibat dari kecelakaan kerja kita cover. Ini contoh gambarnya ini terjatuh nih. Jadi akibat dari jatuh ini kalau seumpamanya Bapak Ibu butuh sampai harus dioperasi sekali, 2 kali, 3 kali, berapapun harus operasi akibat dari kecelakaan kerja Bapak Ibu, itu kita cover di BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada batasan biaya Bapak Ibu, unlimited. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti ketika naudzubillah min dzalik ya kita tidak meminta Bapak Ibu terjadi resiko kecelakaan kerja harus melakukan operasi. Jadi pihak keluarga Bapak Ibu atau pihak sekolah tidak perlu khawatir karena semua ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada santunan, ada program promotif, preventif dan return to work. Seperti apa sih? Saya akan jelaskan. Nih. Seperti yang saya sampaikan tadi, pelayanan kesehatan kecelakaan kerja itu bisa dilakukan di PLKK, Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Itu di mana sih PLKK? Ada di rumah sakit besar yang ada di Jember. Intinya semua rumah sakit besar yang ada di Indonesia itu merupakan kerjasama rumah sakit dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Itu ada pemeriksaan dasar penunjang, ada rawat inap untuk kelas 1 di rumah sakit umum daerah, kelas 2 itu di rumah sakit swasta. Ibu gimana kalau pokoknya rawat inap di rumah sakit swasta, saya maunya di kelas 1 atau di VIP, monggo gak apa-apa, tapi selisih biayanya tidak kita tanggung. Yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kalau umum daerah itu kelas 1, kalau swasta itu kelas 2. Kemudian jasa dokter operasi yang seperti saya sampaikan tadi, umpamanya butuh operasi, rehabilitasi medis, home care. Nah, kalau untuk home care ini di Jember kita belum ada rumah sakit atau klinik yang kerjasama dengan kita. Tapi kalau beberapa kota besar itu home care sudah ada. Santunan berupa uang. Seperti apa sih biaya transportasi Bapak Ibu? Jadi ada umpamanya kayak lewat darat, laut, udara. Santunan sementara tidak mampu bekerja. Ini seperti apa? Ini selama Bapak Ibu kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja itu Bapak Ibu tidak bekerja, maka Bapak Ibu diberikan gaji. Sampai sekarang kalau mamanya kita sakit nggak masuk kerja, berarti kita nggak dapat gaji kan. Nah, kalau akibat dari kecelakaan kerja, Bapak Ibu akan mendapatkan gaji. Gajinya nanti kita ganti ke sekolah yang bayarkan ke pekerjanya. Ada santunan cacat, ada santunan kematian, ada ortose, protese, ada juga. Kemudian pergantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, kacamata, dan yang terakhir ada beasiswa. Nah ini dia, kalau Bapak Ibu terjadi kecelakaan kerja dan butuh pengangkutan darat itu ada 5 juta, laut 2 juta, dan udara 10 juta. Kalau untuk di Jember sepertinya kita hanya pengangkutan darat ya Bapak Ibu ya. Itu kayak ambulan, seumpamanya ini SMK-nya daerah mana Ibu? Tanggul ya? Tanggul Ibu. Tanggul. Nah, naudzubillah min dzalik ternyata ada kecelakaan kerja daerah Tanggul, butuh ambulan untuk dibawa ke Subandi. Maka biaya transportasi ambulan ini itu bisa kita ganti. Akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga yang kata saya tadi STMB sementara tidak mampu bekerja. 6 bulan pertama itu 100% gajinya diganti, 6 bulan kedua masih juga 100%. Dan seterusnya itu 50%. Gajinya gaji yang seperti apa Bu yang diganti? Apakah gaji sekarang atau gaji yang bagaimana?
Di BPJS Ketenagakerjaan ada namanya pelaporan gaji, Bapak Ibu. Pelaporan gaji di kita adalah minimal UMK 2.300.000 sekian. Jadi nanti walaupun gaji Bapak Ibu mohon maaf ada yang di bawah UMK, maka kita akan tetap laporkan UMK. Karena akan kalau umpamanya dilaporkan dengan gaji yang sebenarnya atau di bawah UMK, maka untuk santunannya itu tidak proporsional karena kita kan harus mengikuti peraturan pemerintah setempat ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya untuk pelaporan gaji di BPJS Ketenagakerjaan itu minimal UMK. Umpamanya ada kecelakaan kerja, kalau bekerja kembali berarti selesai. Nah, apabila ada kecelakaan kerja itu ada cacat tuh, ada cacatnya, cacat fungsi, cacat sebagian anatomis, cacat total tetap. Masing-masing dari 3 jenis cacat ini itu ada pergantian biayanya. Berapa itu ada tabel. Jadi kurang fungsinya berapa kali 80 bulan upah. Jadi pengkalinya upah, kembali lagi upah ini upah yang mana? Yaitu upah yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan yaitu UMK. UMK kita 2,3 sekian. Gimana Ibu kalau umpamanya ada kecelakaan kerja terus langsung meninggal? Maka kalau umpamanya terjadi kecelakaan kerja dan meninggal dunia, akan diberikan santunan 48 kali gaji. Wah, 48 kali gaji berapa nih? Saya coba buka kalkulator dulu ya. Sekarang kan pelaporan upah untuk BPJS Ketenagakerjaan UMK Jember tuh 2355663 Bapak Ibu. Kita kalikan 48 kali gaji. Santunan yang diberikan kepada ahli waris 113 juta. Bukan kita minta ya, tapi ini adalah bentuk kemanfaatan dari menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf terjadi kecelakaan kerja kemudian meninggal, maka ahli waris Bapak Ibu mendapatkan 113 juta. Ini berlangsungnya kapan, Mbak? Ini akan bisa didapatkan manfaatnya kapan? Apakah nunggu setahun peserta, 2 tahun, 3 tahun? Tidak. Kemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dirasakan oleh peserta sejak hari pertama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apabila hari ini ada tenaga kerja mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mohon maaf, pulang dari kantor BPJS Ketenagakerjaan terus kecelakaan meninggal, maka langsung cair 48 kali gaji tersebut. Seperti itu. Itu bedanya asuransi sama jaminan sosial. Kemudian ada juga yang namanya beasiswa. Nah, ini beasiswa ini diberikannya per tahun mulai dari TK sampai dengan kuliah. Seperti itu ya. Tadi biaya transport sudah saya jelaskan, biaya pengobatan, ada pergantian alat bantu dengar. Kalau umpamanya ada kecelakaan kerja, Bapak Ibu butuh alat bantu dengar, umpamanya kena telinganya gitu ya. Terus pendengarannya berkurang, maka ada bantuan alat bantu dengar. Ada pergantian kacamata gitu ya. Ada pergantian gigi tiruan sebesar 5 juta rupiah gitu. Ini tabelnya untuk yang namanya santunan dari manfaat kecelakaan kerja tadi yang sudah saya jelaskan. Ini ortose ini alat bantu dengar ya Bapak Ibu, alat bantu yang digunakan kayak untuk hearing aid seperti ini. Kalau protese ini alat ganti anggota tubuh yang hilang akibat kecelakaan. Jadi tidak jarang di luar sana banyak teman-teman kita sesama pekerja di mana mereka mengalami kecelakaan kerja dan harus kehilangan atau diamputasi bagian tubuhnya. Maka BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti atau memberikan bantuan itu namanya alat ganti anggota tubuh. Apabila Bapak Ibu ingin membeli alat ganti anggota tubuh itu di luar, bukan di rumah sakit langsung, itu kita berikan biaya pergantian maksimal 140% dari patokan harga yang ditetapkan Pusat Rehabilitasi RSU pemerintah. Seperti itu ya. Nah, ada 3 jenis macam cacat Bapak Ibu akibat dari kecelakaan kerja. Ada cacat sebagian anatomis, cacat hilang fungsi, dan cacat total tetap. Cacat sebagian anatomis nih, kalau kita ngeliat dari gambarnya, atau lebih gampangnya gini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu kecelakaan, Bapak Ibu bisa menggenggam tangannya seperti ini. Sempurna, tidak ada masalah. Tapi, karena kecelakaan Bapak Ibu tidak bisa menggenggam, hanya bisa seperti ini saja. Nah, ini namanya cacat sebagian anatomis, dan itu ada pergantian biayanya. Kita ganti biaya akibat dari kecacatan Bapak Ibu. Atau cacat sebagian fungsi, jelas. Seperti mohon maaf, satu ruas jari diamputasi, tangan, kaki, itu namanya cacat sebagian fungsi gitu ya.
dan ada namanya cacat total tetap. Ini tenaga kerjanya masih utuh nih badannya. Tidak ada cacat, maksudnya badannya tidak ada yang harus diamputasi, tapi sudah yang namanya nggak bisa lagi melakukan pekerjaan fisik maupun mental. Jadi dia butuh bantuan atau bergantung kepada orang lain. Maka itu disebut namanya cacat total tetap. Dan ini pun kita berikan santunan kepada si pekerja. Ini manfaat jamnya kecelakaan kerja seperti kata saya tadi, ada gigi tiruan. Jadi umpamanya Bapak Ibu kecelakaan kerja, kemudian giginya mohon maaf lepas, maka 5 juta kita ganti. Itu gigi tiruan, ada kacamata, alat bantu dengar, protese tadi yang udah saya sampaikan. Beasiswa, nah ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu sudah menjadi peserta kita, kemudian Bapak Ibu mohon maaf terjadi kecelakaan kerja, kemudian meninggal dunia atau cacat total tetap akibat dari kecelakaan kerja, maka 2 anak Bapak Ibu itu mendapatkan beasiswa. TK sampai dengan SD sederajat itu per tahunnya kita bantu 1.500.000, di mana maksimal 8 tahun, jadi 2 tahun TK, 6 tahun SD. Kemudian untuk SMP 2 juta, kemudian untuk SMA 3 juta, dan untuk kuliah atau perguruan tinggi itu 12 juta, maksimal 5 tahun. Karena kan rata-rata kalau untuk kuliah, kalau umpamanya ya senakal-nakalnya anak kuliah deh, setidaknya 5 tahun itu sudah wisuda. Nah, ada catatan nih Bapak Ibu, bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Masya Allah. Coba, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak, seumpamanya sekarang nih, mohon maaf, Bapak Ibu masih punya anak bayi. Masih bayi nih baru lahir. Qadarullah, naudzubillah min dzalik, si bapak atau si ibu yang bekerja ini kecelakaan kerja terus meninggal dunia. Maka ketika si anak tersebut mau memasuki TK, monggo Bapak Ibu langsung datang ke kantor cabang BPJS Tenagakerjaan, bawa akte lahir, bawa data-data si anak dan ibu sebagai ahli warisnya dulu, tunjukkan kepada BPJS Tenagakerjaan kalau memang si anak itu memasuki TK atau masa sekolah, maka BPJS Tenagakerjaan akan tetap memberikan beasiswa. Wow, luar biasa sekali ya, bisa dibayangin Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik, kecelakaan kerja, meninggal, atau cacat total tetap, itu yang namanya manfaat beasiswa tidak hilang Bapak Ibu, tetap diberikan kepada anak Bapak Ibu. Dan beasiswa ini berakhir pada saat anak kita itu usianya 23 tahun, menikah atau bekerja. Jadi salah satunya ya, seumpamanya usia 19 udah menikah, maka walaupun sedang kuliah, itu beasiswanya berhenti. Kalau umpamanya usia 20 tahun sudah bekerja, dari SMA gitu lanjut kuliahnya kemudian tidak diteruskan, atau kuliahnya nyambi kerja, maka beasiswanya berhenti. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pastikan nanti anak Bapak Ibu itu sekolahnya diselesaikan dulu sampai dengan S1, wisuda, baru mencari kerja. Kemudian lanjut, oke. Untuk ini sampai sini ada pertanyaan nggak ya Bapak Ibu? Ini gimana saya mau ngelihat ada chatting atau enggak, ini gimana ya? Oke. Ini diam-diam aja Bapak Ibu, ini ada pertanyaan nggak ya? Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkin dilanjutkan dulu Ibu Fauzia, mungkin di akhir nanti kita ada pertanyaan. Oke, siap. Itu untuk JKK ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Di JKK juga ada namanya program Return to Work. Return to Work itu atau istilahnya RTW, itu program yang bertujuan agar tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu bisa bekerja kembali. Jadi di sini banyak kita lihat Bapak Ibu di luaran sana, ketika si tenaga kerja ini mengalami kecelakaan kerja, kemudian cacat fungsi atau cacat sebagian, maka si perusahaan atau badan usaha atau pemberi kerjanya ini memecat si tenaga kerja.
Ujung-ujungnya apa? Kita sudah mengabdi kepada sekolah atau yayasan atau perusahaan, kemudian kecelakaan kerja, kita dipecat, kita jobless, kita nggak ada pekerjaan. Dengan program RTW ini, kita itu akan diajar, dididik untuk supaya kita itu menjadi orang yang bisa berkarya. Kalau sebelumnya kita hanya bisa menulis menggunakan tangan kanan, kita diajari tangan kiri. Atau kita berkarya yang lain, itu namanya RTW. Gitu ya. Nanti belajarnya di mana? Di BLK. Di Jember kan ada BLK-nya ya. Kemudian nih urutan untuk manfaat JKK RTW mulai dari kecelakaan kerja, lapor ke perusahaan, dari perusahaan case manager ini petugas BPJS Tenagakerjaan, kemudian ada perawatan medis di RSTC atau PLKK, Rumah Sakit Traumatic Center. Dari sini kita akan lihat ini BPJS mendampingi pihak perusahaan untuk proses perawatan. Bila dia cacat ada kompensasi atau santunan. Biasanya sih yang ikut RTW pasti cacat ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan cacat. Kemudian ada rehabilitasi medik, rehabilitasi fisik dan mental. Di sini ada pelatihan kerja dan diharapkan si pekerja itu bisa bekerja kembali. Seperti yang pernah terjadi atau kasus yang sudah pernah kita tangani adalah pekerja tersebut merupakan tenaga kerja pabrik, kemudian tangannya itu masuk ke mesin, jadi hancur tangannya. Hancur, tangan kanan ya, tangan kanannya hancur. Kemudian di situ si tenaga kerja dapat alat bantu anggota tubuh, jadi pakai tangan palsu, tangan robot istilahnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti search di YouTube BPJS Tenagakerjaan gitu, bantuan BPJS Tenagakerjaan, di situ ada, dia dapat tangan robot. Karena biasa menggunakan tangan kanan, maka si pekerja itu dilatih menggunakan tangan kiri. Tapi di pelatihannya itu adalah sebagai administrasi, gitu. Jadi si pekerjanya dilatih untuk, karena kan biasanya di pabrik ya Bapak Ibu ya, ketemunya sama alat gitu. Nah ini diajari administrasi di komputer, diajari pakai tangan kiri beberapa bulan. Kemudian si pekerja itu akhirnya bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut, tapi sebagai petugas administrasi, bukan sebagai orang pabrik lagi gitu. Itu salah satu ilustrasi untuk JKK RTW. Nih, ini home care yang tadi saya sampaikan. Untuk di Jember belum ada Bapak Ibu untuk home care-nya. Karena kita kan harus kerjasama dulu dengan PLKK. PLKK yang itu rumah sakitnya Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Harus dicek dulu maksudnya seperti apa bentuk home care yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada peserta BPJS Tenagakerjaan. Ini kalau untuk di Jember setahu saya itu belum ada, tapi semoga kedepannya sudah ada, jadi lebih gampang, lebih enak. Jadi intinya si peserta itu tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit bolak-balik untuk yang namanya kontrol, harus dicek. Jadi si peserta yang mengalami kecelakaan kerja itu cukup di rumah, jadi ada kunjungan dari dokter gitu. Ini maksimal biayanya 20 juta. Bapak Ibu, untuk jaminan kecelakaan kerja atau laporan kecelakaan kerja itu ada masa namanya kadaluarsa. Kadaluarsa, oh ini untuk PAK. PAK ini penyakit akibat kerja 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir. PAK ini apa sih? Penyakit akibat kerja itu biasanya terjadi di pabrik-pabrik Bapak Ibu. Jadi yang tadinya pendengaran kita 100%, akibat kita kerja di pabrik dan kita tidak menggunakan ketiga yang baik, maka pendengaran kita atau kemampuan mendengar kita tuh banyak berkurang. Sering dialami tuh untuk karyawan pabrik, umpamanya dia suara mesin kenceng, nanti ketika dia udah 1 tahun 2 tahun berhenti kerja, mohon maaf agak budek gitu loh. Jadi si pekerjanya itu pendengarannya berkurang, jauh berkurang. Nah itu bisa klaim ke BPJS Tenagakerjaan maksimal 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir. Makanya banyak sekali di pabrik-pabrik itu mereka melakukan namanya MCU, medical check up setiap tahun untuk ngecek gimana sih kemampuan pendengaran karyawan saya, atau apakah berkurang atau seperti apa. Nah itu juga bisa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan.
Oke, ini hak menuntut manfaat kecelakaan kerja dan PHK. Hak peserta untuk menuntut akan gugur telah lewat 5 tahun sejak tanggal tegaknya diagnosis. Oke, telah lewat 5 tahun sejak tanggal kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja itu ada masa kedaluarsanya Bapak Ibu ya. Maksudnya, kalau memang terjadi kecelakaan kerja, cepat dilaporkan. Pengobatannya tidak ada kedaluarsa. Yang menjadi kedaluarsa itu laporannya. Jadi kalau udah tahu kecelakaan kerja, laporan tahap pertama, terus nggak dilanjutin lagi laporannya sampai 5 tahun. Ternyata si tenaga kerjanya harus dapat santunan, harus ini. Dari sekolah itu tidak melaporkan ya BPJS, tenaga kerjaan tidak tahu. Gitu ya. Nah, itu tadi kecelakaan kerja Bapak Ibu. Panjang ya, banyak juga gitu. Sekarang saya mau beralih ke namanya jaminan kematian. Adakah di sini yang tidak meninggal? Atau adakah di sini yang tidak mati? Tidak ada. Sesuatu yang sangat pasti itu kematian Bapak Ibu. Semua orang pasti akan meninggal. Caranya seperti apa? Nah, itu rahasia Allah itu ya. Nah, jadi namanya jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan ini, si tenaga kerja itu dijamin, bukan dijamin nggak meninggal Bapak Ibu, jaminan kematian, tapi dijamin apabila Bapak Ibu atau si tenaga kerja itu meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, itu kita berikan santunan, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga. Nah, berapa sih santunan yang diberikan? Ini dia. Tara. Bentar, ini saya geser dulu. Santunan kematian 20 juta, santunan berkala 12, biaya pemakaman 10. Jadi ditotalkan semuanya 42 juta rupiah. Kapan sih, mulai kapan ahli waris ini mendapatkan namanya 42 juta rupiah? Sejak Bapak Ibu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kembali lagi saya tegaskan ya, jaminan kecelakaan kerja itu perlindungan kita berikan sejak Bapak Ibu membayar iuran. Jaminan kematian juga seperti itu, udah jadi peserta langsung. Jadi kalau kecelakaan kerja atau meninggal langsung dapat. Nah, di sini ada namanya beasiswa untuk anak juga. Jadi beasiswa itu tidak hanya akibat kecelakaan kerja ya. Jadi kalau meninggal biasa juga dapat beasiswa. Tapi dengan catatan masa iurannya paling singkat 3 tahun. Tuh, jadi Bapak Ibu semakin cepat jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, manfaat tambahan pun semakin banyak. Beasiswa itu tadi udah saya jelaskan klaimnya setiap tahun. Tadi udah cukup jelas ya. Jadi kalau umpamanya anak Bapak Ibu masih bayi pun, kemudian Bapak Ibu udah jadi peserta 3 tahun, kemudian meninggal dunia, maka kita akan tunggu nih sampai si anak ini memasuki masa sekolah, akan dapat yang namanya beasiswa mulai dari TK sampai dengan kuliah. Oke. Pembayaran jaminan kematian itu seperti ini. Pembayaran JKM bagi peserta yang tidak memiliki ahli waris, tidak berwasiat, maka dibayarkan kepada perusahaan atau pihak yang mengurus pemakaman. Dan santunan kematiannya dikembalikan ke dana jaminan sosial. Ya. Kemanfaatan untuk jaminan kematian kita itu bertingkat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sudah punya suami atau istri, maka turunnya ke janda duda. Kalau seumpamanya suami atau istrinya udah meninggal, turunnya ke orang tua, cucu, kakek nenek, turun ke saudara kandung, ke mertua atau pihak yang ditunjuk oleh wasiat pekerja. Tapi kalau urutan 1 sampai dengan 5, sampai dengan 7, 1 sampai dengan 5 ini nggak ada, maka akan diberikan kepada yang ditunjuk sesuai dengan wasiat. Kan kita nggak tahu ya, kalau Bapak Ibu punya wasiat, jangan berikan kepada suami saya, nanti dia nikah lagi gitu. Atau jangan berikan kepada istri saya, nanti dibelikan apa. Pokoknya ada wasiat tertentu gitu ya, tapi tetap kita akan lihat urutannya seperti ini, baru kita akan berikan kepada yang sesuai wasiatnya. Itu dia jaminan kematian, singkat sekali. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, boleh nanti open mic ya. Kalau meninggal, ini kan jaminan kematian ya, meninggal di luar kecelakaan kerja. Kalau meninggalnya karena bunuh diri Bapak Ibu, di cover nggak ya sama BPJS Ketenagakerjaan? Ada yang bisa jawab?
Kok diem semua? Ayo. Kalau seumpamanya meninggalnya karena bunuh diri, itu di cover nggak sama BPJS Kerjaan? Nggak ada yang bisa jawab. Harus diiringi hadiah kayaknya. Ada yang bisa jawab kalau meninggalnya karena bunuh diri gitu. Terlilit hutang, kan ada tuh pinjaman online. Pinjaman online, Bapak Ibu stres, kemudian naudzubillah min dzalik sampai bunuh diri. Keluar nggak santunan dari BPJS Kerjaan? Kira-kira nih, keluar nggak santunannya? Ada yang bisa jawab? Sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada. Siapa yang menjawab ini? Saya tidak bisa melihat wajahnya. Ini aku. Dengan Bapak Lomba Naibaho. Orang Medannya? Iya. Oh, tapi Bapak iya, Bu. Medannya Medan Jawa, Pak ya? Medan Bung lah, Medan Bung. Medan perang. Biasanya Yang orang Medan itu kalau perang. sudah lama di Jawa, tak nampak lagi Pak logat Medannya. Bapak masih nampak logat Medannya, Pak? Soalnya bapak mama orang Batak, baru terlalu banyak makanan Batak juga aku makan. Logat Medannya mantap kali. Gimana Pak Lumba? Menurut Bapak kalau meninggal akibat bunuh diri itu cair tidak santunan 42 jutanya, Pak? Menurut saya enggak lah, Bu. Kenapanya, Pak? Karena dia membunuh dirinya. Oh, gitu. Bukan kecelakaan itu, kan? Kan kalau jaminan kematian itu tidak mesti karena kecelakaan kerja. Yang penting hasil akhirnya mati, Pak. Ya, dia mati sendiri. Dia membunuh dirinya. Ngapain? Dia aja nggak mau ngurus dirinya. Perbuatan melanggar hukum dirinya, ya, Pak, ya? orang hidup ngurus. Iya. Kan melanggar hukum juga itu. Oh gitu, baik. Terima kasih Pak Lumba sudah menjawab. Ini kalau dalam ruangan ini saya tepuk tangan nih buat Bapak. Tapi mohon maaf Pak, jawaban Bapak salah. Jadi kalau seumpamanya meninggal bunuh diri itu di cover di BPJS Kerjaan. Ada yang mau nyoba bunuh diri? Jangan ya. Jadi di BPJS Kerjaan ini bedanya jaminan sosial sama asuransi nih Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sekali perbedaan. Salah satunya itu. Jadi ketika Bapak Ibu meninggal dunia akibat overdosis, bunuh diri, terus apalagi dibegal, kesetrum, kena petir. Intinya hasil akhirnya meninggal. Dapat yang namanya santunan 42 juta. Gitu. Jadi nggak mesti meninggalnya karena sakit. Apalagi sekarang lagi musim COVID ya. Yang namanya kayak di kampung saya tuh, saya nggak usah sebutin lah nama kecamatannya apa. Jadi itu meninggalnya gilir kacang. Dan kadarullah saudara saya itu terdaftar jadi peserta BPJS Kerjaan. Jadi saya panggilnya Pak Bule ya, saudara ya. Bule apa Bu D ya? Pokoknya itulah istrinya. Itu mendapatkan 42 juta rupiah. Ini antara senang dan sedih. Senangnya kenapa? Karena dapat santunan. Sedihnya suaminya meninggal karena COVID. Gitu. Jadi apapun alasan penyebab Bapak Ibu meninggal, si pekerja meninggal itu mendapatkan santunan 42 juta rupiah ya. Nah ini dia tabungan jaminan hari tua atau JHT. Nah ini sangat terkenal sekali Bapak Ibu pada saat zaman sostek. Tapi mindset masyarakat adalah jam sostek itu untuk pekerja pabrik, jam sostek itu untuk perusahaan besar, gitu. Padahal BPJS Kerjaan atau jam sostek nih, itu untuk semua pekerja. Tugas kami melindungi semua pekerja, termasuk jaminan hari tua ini, Bapak Ibu bisa nanti ikut jadi peserta jaminan hari tua. Ini prinsipnya tabungan. Jadi menabung, tidak ada uang hilang. Kalau jaminan kecelakaan kerja dan kematian pun tidak ada uang hilang, tidak ada yang hilang uangnya. Jadi ketika Bapak Ibu mengiur terus menjadi peserta BPJS Kerjaan, tidak ada uang hilang. Semuanya kembali lagi kepada Bapak Ibu. Kembalinya seperti apa tadi? Jaminan kematian 42 juta. Gitu ya, jaminan kecelakaan kerja dapat perlindungan untuk
dapat santunan, kemudian pelayanan. Nah, kalau jaminan hari tua kembalinya berupa uang karena tabungan. Ini dia jaminan hari tua itu bisa dicairkan 1 bulan setelah Bapak Ibu berhenti bekerja. Ini rangkuman dari 4 poin ini ya. Itu bisa dicairkan 1 bulan setelah bekerja. Kalau Bapak Ibu masih bekerja dan sudah 10 tahun bisa dicairkan 10%, atau untuk perumahan yang belum punya rumah, ambil rumah KPR, BPJS Tenagakerjaan membantu di sini sebesar 30%. Tapi tidak ditransfer ke Bapak Ibu, ditransfernya ke bank buat Bapak Ibu ngambil rumah. Syarat jaminan hari tua. Nah, kalau Bapak Ibu usianya udah di atas 56, tetap bisa ikut BPJS Tenagakerjaan. Jadi tidak ada batasan usia ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya guru-guru tuh sampai usia 60, sampai sepuh gitu masih ngajar, itu tetap bisa menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Jaminan hari tua ini cair bisa ketika Bapak Ibu udah usia pensiun, cacat, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berubah kewarganegaraan. Itu bisa. Nah, ini dia jaminan pensiun. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami paradigma masyarakat sih, paradigma masyarakat seperti ini. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi PNS. Kenapa? Supaya dapat pensiunan. Pasti ada yang ngalamin juga tuh. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pegawai swasta non ASN pun bisa loh dapat pensiunan. Pensiunannya dari mana? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia yang namanya program jaminan pensiun. Tuh, kita ada manfaat berkala, ada manfaat sekaligus. Manfaat sekaligus itu jelas Bapak Ibu. Kalau masa iuran Bapak Ibu di bawah 15 tahun iuran itu langsung cair. Jadi intinya semua yang Bapak Ibu setorkan untuk jaminan pensiun tidak ada yang hangus. Semua akan kembali ke Bapak Ibu. Bisa dalam model manfaat sekaligus kalau iurannya di bawah 15 tahun atau manfaat berkala kalau iurannya di atas 15 tahun. Seperti itu ya. Singkat ceritanya seperti itu. Wah, ini banyak nih. Nanti boleh deh Bapak Ibu baca-baca. Kita langsung aja nih cara pendaftaran. Nah, ini yang terpenting nih. Tadi dapat mandat untuk segera didaftarkan. Cara pendaftarannya dari keempat program ini monggo nanti dari SMK 6 Tanggul ini mau ikut 2 program, 3 atau 4 bisa. Yang dibutuhkan hanya fotokopi KTP. Fotokopi KTP, mengisi formulir, nomor HP dan alamat email. Karena nomor HP, alamat email itu mandatori sekarang, harus diisi. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya HP dan email. Kemudian sekarang iuran. Nah, ini yang terpenting. Berapa nih iurannya? Aduh, udah dijelas-jelasin, ternyata iurannya nggak dikasih tahu. Ini dia. Iuran BPJS Tenagakerjaan itu kalau Ibu ikut 2 program hanya 12.750. Kalau Bapak Ibu ikut tabungan ini 147. Kalau ikut tabungan dan jaminan pensiun atau JP itu dapat iurannya 217. Nah, yang kembali yang bisa dicairkan yang mana? Jadi kalau Bapak Ibu ikut jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua, yang bisa dicairkan untuk tabungannya adalah 134. Jadi 147 dikurang 12.000. Itulah yang bisa dicairkan tabungannya. Kalau jaminan kecelakaan kerja, hari tua dan pensiun, maka selain 12.750 itu yang bisa dicairkan di BPJS Ketenagakerjaan. Gitu ya. Sanksi ini tidak perlu dijelaskan lah ya. Nah, selesai juga akhirnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya soal program BPJS Tenagakerjaan, ini nomor handphone saya loh. Di 0812 777 33528. Atau Bapak Ibu mau main-main ke Twitter BPJS Tenagakerjaan bisa. Ada YouTube-nya, Facebook, Instagram, atau ke web BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Begitu.
Itu penjelasan saya. Wah, panjang sekali ya. Sangat panjang sekali ya Bu Eri ya penjelasannya ya Bu ya. Saya takut nanti Ya, Bapak Ibu Ibu. di sini ngantuk lagi. Menarik sekali, Ibu. Gimana? Untuk pertanyaan pasti ada dong. Ini gimana saya buat ngeliat pertanyaannya Bapak Ibu? Ya. Ini gini Ibu Fauziah, ini barusan ada chat dari Bapak Adnan. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika sudah memiliki BPJS Kesehatan? Ini bagaimana? Apakah masih harus ke BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin beliaunya juga belum paham di sini atau belum mengerti? Mohon ini tidak. Dan besaran preminya, sepertinya kalau besaran premi tadi sudah dijelaskan ya Ibu, karena tadi sudah ada 2 program, 3 program, dan 4 program, ada 12.750, ada 147 dan 217 begitu, terkait dengan program-program yang ingin diikuti oleh Bapak Ibu nantinya. Nah, ini sepertinya Bu sekaligus untuk informasi Ibu bahwa kami dari SMK Negeri 6 Jember, mungkin Bapak Ibu ini kami ikutkan yang 2 program Ibu. Jadi nanti 2 program, tetapi bila mana nanti Bapak Ibu guru ada yang menginginkan 4 atau 3 program, itu kami persilakan karena kami tidak ada batasan untuk mengklaim Bapak Ibu, tetapi kami dari pihak sekolah ini mengikutkan ini untuk 2 programnya, begitu Ibu. Oke. Untuk 2 program, iya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya, nah, mungkin saya tadi mau menjawab yang pertanyaan Bapak siapa, ngapunten Bu? Bapak Adnan. Bapak Adnan. Halo Bapak Adnan, mana Bapak Adnan? Bisa dimunculkankah beliau wajah tampannya? Mana Bapak Adnan? Mungkin Adnannya ini lagi repot. Pak Adnan? Halo Pak Adnan. Mana Pak Adnan? Nih. Mungkin ya bisa dijawab aja Ibu, bisa nanti kami saya jawab aja. Oke. Bu, saya punya kartu BPJS Kesehatan. Perlukah saya ikut BPJS Ketenagakerjaan? Ini commonly question yang sering banget kami terima. Kalau Bapak Ibu ngelihat dari slide yang saya sampaikan, di mana BPJS Kesehatan itu dulu Askes, kemudian BPJS Ketenagakerjaan itu Jamsostek. Kemudian kami berubah di 2014 kami menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Askes menjadi BPJS Kesehatan. Dari logonya, semuanya sangat jauh berbeda. Direksi kami pun berbeda, karyawan kami pun berbeda. Saya tidak tahu BPJS Kesehatan seperti apa, BPJS Kesehatan pun tidak tahu BPJS Ketenagakerjaan seperti apa. Sistem segala macam sangat berbeda. Karena memang dulu kami sangat berbeda, Askes dengan Jamsostek. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya BPJS Kesehatan, monggo, nggak apa-apa. Visi dan misi BPJS Kesehatan apa sih? Memberikan jaminan sosial kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak mengenal usia, selama masih hidup jadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau ketenagakerjaan, memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, berarti hanya yang kerja. Gitu. Kalau udah nggak kerja ya bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi walaupun Bapak Ibu punya BPJS Kesehatan, umpamanya saya pernah nemuin nih, dia ngotot, saya udah punya BPJS Kesehatan, saya nggak perlu BPJS Ketenagakerjaan. Untuk apa gitu? Kan untuk cuman buat kecelakaan kerja aja kata dia. Sedangkan BPJS Kesehatan lebih penting kalau anak saya sakit, bla 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 bla. Oke. Tugas kami menyampaikan informasi, gitu kan? Qadarullah. Si peserta tersebut mengalami kecelakaan kerja. Dia ini beneran ini Bapak Ibu, ini fakta di lapangan, dia menunjukkan kartu BPJS Kesehatannya.
Ditanya pihak rumah sakit, Bapak peserta BPJS? Iya, dikeluarin nama dia BPJS Kesehatan. Pertama dikeluarin KTP dulu, dicek sama rumah sakit. Oh, kok nggak ada nomornya? Mana kartunya? Kartunya mana? Ditunjukkan. Kartu BPJS Kesehatan. Dan dengan berat hati pihak rumah sakit menyampaikan nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Saya kan peserta BPJS. Iya, Bapak peserta BPJS Kesehatan. Kan Bapak kecelakaan kerja, berarti pakai kartu BPJS Kerjaan. Saya nggak punya. Apa bedanya? Wah, akhirnya berdebat lah di situ. Intinya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah BPJS Kesehatan, itu urusannya kalau sakit indikasi medis, seperti tifus, diare, demam berdarah, melahirkan, itu BPJS Kesehatan. Sakit jantung, apalagi nih, sakit ginjal atau apalah, sakit indikasi medis, itu BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kerjaan apa? Akibat kecelakaan kerja. Terus kalau umpamanya Bapak Ibu peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan nih, dapat 2 kartu BPJS. Mohon maaf Bapak Ibu ternyata sakit jantung. Selama sakit jantung ini diobati oleh BPJS Kesehatan. Qadarullah, Bapak Ibu meninggal. Bapak Ibu peserta BPJS Kerjaan. Jadi selama Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu dapat pelayanan dari BPJS Kesehatan, dan ketika meninggal, keluarga Bapak Ibu dapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu contoh ilustrasinya. Jadi bisa digabungkan. Itu untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi besar harapan saya setelah sosialisasi ini jangan ada simpang siur lagi. Tolong jangan ada simpang siur lagi. Jadi Ketenagakerjaan hanya Bapak Ibu saja yang menjadi pekerja yang didaftarkan di BPJS Kerjaan. Mbak gimana? Suami istri jadi guru di SMK Tanggul. Loh, monggo berarti dua-duanya yang didaftarkan. Berdiri sendiri-sendiri. Jangan nanti si istri bilang, saya nggak usah didaftarin kan suami saya sudah. Itu salah. Adakah di SMK Tanggul yang suami istri jadi guru? Biasanya ada tuh beberapa sekolah. Dulu ada, sekarang sudah enggak ya? Enggak ada Ibu, ya. Iya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih ini Bu Fauzia. Ini saya juga ada satu pertanyaan Ibu terkait dengan apakah PNS itu apakah sudah tercover Ibu di BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin perlu juga ngikut lagi gitu. Itu. Terus yang kedua yang saya tanyain ini untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan ini membutuhkan waktu proses berapa lama dari pengajuan misalnya memang sudah kejadian sampai pada harus menerima ini dari pihak BPJS-nya begitu. Karena kalau terlalu lama atau mungkin ada kesulitan juga untuk pada saat melakukan klaim itu kami juga belum tahu. Mohon petunjuknya Ibu gitu. Oke, yang pertama tadi apa Bu? Mohon maaf pertanyaannya. Kan selama ini kan PNS ini kan ada BPJS Kesehatan itu apa sudah tercover dengan juga sekalian untuk PNS BPJS Ketenagakerjaan. Seperti saya ini kan rumahnya Lumajang, tiap hari harus ke Tanggul, harus naik kendaraan, otomatis potensi resikonya. Iya, untuk hal-hal yang seperti tadi yang Ibu sampaikan itu luar biasa tinggi begitu. Iya, Ibu untuk PNS, aduh sayang sekali, PNS belum bisa Bu. Kalau PNS belum bisa menjadi peserta BPJS Kerjaan karena PNS itu di cover oleh Taspen. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, insya Allah ya, mohon doanya 2029 Taspen itu akan pokoknya semua PNS Asabri itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan di 2029. Semoga kita semua masih sehat ya. Berarti berapa tahun lagi? 8 tahun lagi ya. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang PNS belum bisa di BPJS Kerjaan gitu. Ya. Pada kata Ibu, aduh, Bu Eri ini ya? Ibu Eri PNS ya? Iya. Gak apa-apa Bu, dari Taspen insya Allah baik. Ya, pelayanannya juga cukup baik. Kemudian yang kedua, butuh waktu berapa lama sih
untuk akhirnya peserta dapat kemanfaatan yang bisnis proses BPJS Kerja ini berapa lama gitu ya Bu ya? Jangan nanti sebulan, 2 bulan, wah lama banget. Apa bedanya dengan asuransi swasta yang 6 bulan baru cair kadang gitu ya? Bapak Ibu, jikalau berkas sudah lengkap nih, kita bahas berkas lengkap ya Bu ya. Tidak ada kekurangan satupun berkas, semua sudah lengkap, udah clear, udah selesai. Kalau untuk kecelakaan kerja itu insya Allah 7 hari kerja maksimal. Santunan itu diberikan, termasuk jaminan kematian, termasuk jaminan hari tua, kita itu standarnya maksimal 7 hari kerja. Tapi kalau kayak memberikan santunan kan berarti menunggu si peserta yang kecelakaan kerja itu ditetapkan oleh dokter kalau emang dia cacat. Kalau dia pengobatannya 3 bulan berarti nunggu pengobatan selesai dulu, baru nanti diberikan santunan, seperti itu. Tapi kalau berkas sudah lengkap, pengajuan sudah lengkap, yaitu 7 hari kerja, kita akan bayarkan semuanya. Gitu. Gimana? Ada lagi ingin ditanyakan? Terima kasih jawabannya Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain apa ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Ibu Fauziah sebelum acara sosialisasi program BP Jam Sostek ini kita akhiri, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 11.30 ya, sudah 1,5 jam kita ada di dalam. Lama juga ya Bu ya, 1,5 jam. Tapi menarik sekali Bu, karena kami juga masih awam dengan BPJS Ketenagakerjaan ini Ibu, begitu. Silakan Bapak Ibu, terkait dengan ada pertanyaan yang belum dipahami. Oh ya, sedikit menambahkan, saya tadi cukup menarik mendengar pernyataan dari Bu Eri kalau umpamanya ada guru-guru yang ingin ikut 3 program atau 4 program itu dipersilakan oleh pihak sekolah. Cuman Ibu, kalau di BPJS Kerjaan kita tidak bisa parsial. Parsial arti kata seperti ini. Oh, nanti kan individu ya, SMK Tanggul, SMK Negeri 6 Tanggul itu ikut 2 program. Iya. Ada umpamanya contoh 20 guru. Dari 20 guru ini ternyata 10 ini pengen ikut tabungan. Maka tidak bisa di akun ini, harus dibuatkan akun baru. Dipisah. Iya. Gitu. Nah, besaran iuran yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan tadi itu kan menggunakan dasar upah UMK 2021. Nah, untuk beberapa sekolah kami ada memberikan alternatif untuk besaran iurannya. Saya berikan ilustrasi sebentar ya. Bentar. Saya ketik dulu, lupa saya siapkan tadi. Dasar upah kalau dasar upah 1 juta maka 0,24%. Kemudian kita sambil nunggu azan ya Bu. Baik Bapak Ibu, saya kembali lagi. Di sini saya akan share ini dia. Kelihatan ya? Nah, untuk Bapak Ibu, untuk beberapa sekolah yang sudah menjadi peserta BPJS Kerjaan, tidak sedikit yang mengikuti 3 atau 4 program. Ada. Kalau ditanya berapa banyak, saya nggak hafal. Tapi kayak SMP Islam ya. SMP Islam 01 ada ya? Ada nggak ya Bu Eri? Kalau nggak salah nama ada tuh SMP Islam. SMP Islam dia ikut 4 program. Kemudian sekolah mana lagi ikut 3 programnya. Ada banyak lah.
Nah, untuk sekolah sebenarnya kita memang mengarahkan untuk mengikuti pelaporan UMK. Tapi kalaupun memang ingin ikut 3 program, boleh dengan dasar upah 1 juta. Ini perhitungannya. Jadi kalau umpamanya mau melaporkan dengan dasar upah 1 juta itu minimal ya Bu ya. Pelaporan upah minimal untuk sekolah itu 1 juta, boleh. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti dasar upah 1 juta, program ini jaminan kecelakaan kerja, ini jaminan kematian, ini jaminan hari tua. Untuk JKK-nya hanya 0,24, JKM-nya 0,3, yang besar nih JHT 5,7%. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ikut BPJS Kerjaan, kemudian mau dua program berarti kan 2, 3, 6, 2, 3, 2, 3. Salah. Nah, kalau ikut 3 program 146 bla bla bla, makanya saya genapkan 147, ikut 3 program. Tapi kalau saya mau ikut 3 program, Bu, tapi bisa nggak dikecilin? Bisa, dasar upahnya 1 juta. Per bulan 62.400. Itu tabungannya 57.000. Manfaatnya sama nggak? Sama. Bedanya Bapak Ibu tetap punya tabungan dan iurannya lebih kecil. Gitu. Dan kalau semuanya dari SMK Negeri 6 Tanggul ini ada beberapa guru yang sanggup, namanya dari 20 guru ternyata deal semuanya sanggup ya udah pakai yang 62.400. Ada tabungan Bapak Ibu, manfaatnya sama, santunannya sama. Gitu. Bu, gimana kalau ada dari 20 guru itu yang pakai upah 1 juta itu 10-nya lagi pakai UMK? Enggak apa-apa, berarti dia pakai 147. Dia membedakan tabungannya lebih besar. Gitu. Bu, kepala sekolah mau pelaporan gajinya 2.500.000, boleh, berarti potongannya lebih besar lagi. Seperti itu ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti takutnya saya pengen ikut JHT Bu, tapi 147 kok berat banget ya, gitu kan. Bisa nggak dikurangin? Bisa, pakai pelaporan yang 1 juta. Nih 1 juta. Iurannya 62.400. Seperti itu. Mau dicatat, nah ini kan nih. Ini kan untuk kecelakaan kerja sama kematian itu hanya 12.750 karena dia pakai 235563. Ini ditambah ini. Tuh 12.720 sekian ini hanya JKK JKM. Karena menghitungnya dari dasar upah yang UMK. Tapi kalau umpamanya mau, ini khusus untuk 2 program ya, 12.750. Kalau mau ikut 3 program boleh pakai upah 1 juta. Rata-rata gurunya berapa ya Bu gajinya Bu? Paling tinggi itu ada sekitar 2.400.000 ya Ibu, paling tinggi. Itu ada juga yang paling rendahnya itu ya 1 jutaan lebih lah Bu. Ya. Oh, masih di atas 1 juta. Iya. Insya Allah kalau umpamanya ikut 3 program 62.400 nggak terlalu berat lah ya. Baik, nanti ini akan kami bicarakan atau kita diskusikan dulu dengan Bapak Ibu yang ada di SMK 6 Ibu, begitu. Iya, mungkin nanti secara teknis dan admin nanti saya selaku koordinator yang ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah akan menghubungi Bu Fauzia secara pribadi di luar forum ini Ibu, gitu. Siap-siap. Baik Ibu, ini waktu sudah menunjukkan jam 11.30. Siap. Di luar itu juga Bapak Ibu guru juga ada kegiatan yang lain. Apakah kegiatan ini bisa kita akhiri Ibu? Oke, monggo. Baik, karena Bapak Ibu tadi dikasih pertanyaan waktu kesempatan mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang paham, jadi hanya ada 2 atau 3 pertanyaan tadi Ibu. Siap. Baik Bapak Ibu semuanya, di penghujung acara kegiatan sosialisasi program BP Jam Sostek di lingkungan SMK Negeri 6 Jember sudah ada di penghujung waktu, begitu.
terlebih dulu saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Fauziah atas paparan yang menarik ini, yang semula kita tidak tahu menjadi tahu, yang semula kita kurang paham menjadi paham dengan adanya paparan Ibu tadi, dan sangat menarik Ibu menyampaikannya. Saya pribadi terima kasih atas semuanya itu Ibu. Untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan amanah dari kepala sekolah bahwa Bapak Ibu segera untuk didaftarkan sebagai sebagai anggota BP Jam Sostek, maka diharapkan Bapak Ibu juga segera untuk menyerahkan fotokopi KTP dan mengisi formulir. Mungkin formulir ini kemarin sudah dikirimkan ke saya sama Ibu Fauziah lewat WA begitu. Ibu Dini kemarin atau Ibu Dini ya kemarin yang memberikan ke kami, itu akan kami print Ibu, akan kami print. Kemudian kami akan rekap sehingga nanti akan kami bisa berikan ke PT Jam Sostek yang ada di Kabupaten Jember, di cabang Jember itu. Untuk Bapak Ibu, saya mungkin besok bisa kami terima untuk KTP sehingga kita tidak lama dalam pengurusan ini, karena ini kami sudah terlambat di dalam pengurusan BPJS Ketenagakerjaan. Ini demikian Bapak Ibu, kegiatan ini alhamdulillahirabbil alamin semuanya berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini berjalan lancar walaupun di awalnya kita ada trouble sedikit, tapi itu hanya kerikil kecil. Itu adalah seperti itu. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Fauziah. Kita ketemu lagi di darat, di Kopi Darat, begitu Ibu. Siap Bu. Selalu. Demikian Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf selaku MC dari kegiatan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.